Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Sinta Irviana dari kelompok 4 akan mempresentasikan moda dalam materi sistem persamaan linier. Bersama kelompok saya ada Husnul Khotimah, Laili Wahyu Ramdhani, Fizatul Islamiyah, dan Sofwan. Pertama, itu ada moda gambar. Dalam konteks pendidikan, gambar dalam buku teks itu memiliki banyak fungsi seperti memberikan penjelasan, kemudian contoh, dan memfasilitasi kegiatan belajar dalam kelas. Kemudian gambar sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep ilmiah yang kompleks. Gambar di samping gambar yang ada di slide pertama itu membantu peserta didik untuk memberikan gambaran permasalahan yang diberikan. Contohnya di sini ada gambar 3 buku ditambah 3 pensil, nanti hasilnya berapa, harganya berapa. Kemudian nanti 1 buku 2 pensil itu nanti harganya berapa. Sistem persamaan linier ini adalah kumpulan 2 atau lebih persamaan linier yang memiliki 1 atau lebih variabel. Sistem persamaan linier ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kemudian teknik, ilmu komputer, yang berfungsi untuk memodelkan hubungan antar variabel dan menemukan solusi yang optimal. Kemudian di dalam persamaan linier itu ada sebuah grafik dalam bentuk gambar yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara harga P dan kuantitas barang yang dinotasikan sebagai huruf Q. Kemudian titik potongan antara kurva permintaan dan penawaran adalah harga dari keseimbangannya. Selanjutnya, dalam konteks skala peta juga persamaan linier ini digunakan. Skala biasanya dinyatakan sebagai perbandingan, misal perbandingan 1:550.000 atau 1:100.000, yang artinya satu satuan itu panjang di peta memiliki 50.000 atau 100.000 satuan panjang yang ada di dunia nyata. Untuk peta dengan garis skala, kita bisa memanfaatkan persamaan linier untuk menghitung jarak sebenarnya atau jarak pada peta berdasarkan skala yang diberikan. Visualisasi persamaan linier yang digunakan untuk menghitung skala peta itu dapat dilihat pada slide ini. Kemudian diagram ini menunjukkan hubungan linier antara jarak pada peta yang dinotasikan sebagai sumbu X, kemudian jarak sebenarnya yang dinotasikan sebagai sumbu Y. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah moda visual. Moda visual merupakan salah satu cara penyampaian materi yang memanfaatkan elemen visual untuk memperjelas konsep atau informasi tertentu. Moda visual memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan moda gambar. Moda visual bisa mencakup elemen statis berupa gambar atau foto dan elemen dinamis berupa animasi atau video. Selanjutnya, kami merekomendasikan aplikasi GeoGebra atau Desmos Calculator untuk mempermudah memvisualisasikan grafik persamaan linier. Berikut adalah contoh moda visual. Grafik pada teks 2 menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y berdasarkan persamaan linier Y sama dengan 2X plus 3. Keterkaitannya dengan lintas mata pelajaran lain, persamaan linier digunakan untuk memvisualisasikan gerak lurus yang menunjukkan hubungan antara kecepatan, waktu, dan jarak yang bergerak dalam garis lurus. Selanjutnya, persamaan linier juga digunakan untuk memvisualisasikan proyeksi populasi di masa yang akan mendatang berdasarkan data statistik sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas sebuah metode menarik untuk menyampaikan ide dan konsep secara visual, yaitu melalui video animasi. Nah, animasi itu bukan hanya alat untuk hiburan, tetapi juga sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi secara dinamis dan interaktif.
Dengan visual yang menarik, gerakan yang responsif, serta narasi yang tepat, maka video animasi mampu memudahkan peserta didik dalam memahami informasi yang kompleks. Hal itu sejalan dengan pemikiran Huang dan Mardanti tahun 2021 bahwa video animasi itu berfungsi sebagai bahan pembelajaran tambahan yang sangat baik, terutama untuk mata pelajaran yang melibatkan konten yang kompleks dan dinamis. Video animasi memberikan representasi visual yang membantu pemahaman dan minat yang lebih baik terhadap materi pelajaran. Mari kita perhatikan video animasi berikut. Wah, buku dan pensilku sudah habis. Harus beli kalau gitu. Beli ke Banjarsari. Bu, minta uang dong. Mau beli buku dan pensil. Nih. 10.000 cukup ya? Wah, 10.000 cukup gaya beli 3 buku sama 3 pensil? Kalian habis beli buku dan pensil? Berapa harga buku dan pensil itu? Kurang tahu kalau harga satuannya. Tapi saya tadi beli 1 buku dan 2 pensil habis 5.000 bro. Saya beli 3 buku. Dan 1 pensil. Bayarnya 7.500. Wah. Oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih ya Reja. Makasih juga Rena. Hati-hati di jalan. Video animasi di samping berfungsi untuk menunjukkan proses penerapan sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memproses maksud teks soal ataupun teks gambar diam. Selanjutnya, kita akan masuk pada pertanyaan dengan menganalisis teks moda yang digunakan. Yang pertanyaan pertama adalah moda apa saja yang digunakan dalam teks. Pada teks pertama ini menggunakan mode gambar. Pada teks tersebut diberikan suatu gambar untuk memberikan informasi. Dalam gambar tersebut, terdapat beberapa jumlah buku dan pensil yang sudah diketahui harganya. Dengan bantuan ilustrasi pada gambar, diharapkan peserta didik mengetahui harga satuan dari pensil dan buku, sehingga nanti akan mendapatkan jawaban yang tepat. Dalam penggunaan mode gambar ini, informasi dapat berupa foto, ilustrasi, diagram, dan grafik. Namun dalam hal ini, teks satu ini menggunakan ilustrasi. Selanjutnya, pada teks kedua ini menggunakan mode visual interaktif. Informasi yang disampaikan menggunakan elemen visual, seperti gambar, grafik, dan video. Sesuai namanya, visualisasi dari mode ini lebih interaktif. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks 2 ini menggunakan grafik sehingga termasuk pada mode visual interaktif. Untuk teks 3 ini menggunakan video animasi. Pada teks 3 ini informasi didapatkan dengan menonton video animasi. Video yang ditampilkan membuat siswa lebih tertarik karena penggambaran visualnya yang lebih nyata melalui animasi dengan permasalahan yang dapat ditemukan dalam kehidupannya sehari-hari. Penggunaan kombinasi suara dan gambar bergerak pada video animasi ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif. Kelebihan ini yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh mode gambar. Video animasi ini mampu menambah dimensi emosional dan naratif untuk peserta didik. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua adalah seberapa efektif penggunaan mode-mode tersebut pada pembelajaran matematika. Pada mode gambar, dapat secara efektif menjelaskan konsep, informasi yang diketahui maupun yang ditanyakan. Dengan melihat ilustrasi, peserta didik dengan mudah memahami karena telah diintegrasikan. Mode gambar dalam teks ini memiliki banyak fungsi. Di antaranya adalah penjelasan tambahan, contoh dan memfasilitasi partisipasi dari peserta didik.
gambar disebutkan menjadi efektif dalam memahami konsep ilmiah. Selanjutnya adalah model visual interaktif. Model visual interaktif ini efektif dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep abstrak yang lebih baik melalui representasi visual. Visualisasi konsep abstrak seringkali dibutuhkan peserta didik. Model ini memungkinkan untuk berinteraksi dengan visual interaktif. Selanjutnya adalah model video animasi, berfungsi untuk sebagai bahan pembelajaran yang baik, terutama untuk mata pelajaran yang melibatkan kompleks dan dinamis seperti matematika. Video animasi ini dapat memberikan representasi visual untuk membantu peserta didik menemukan informasi, minat, motivasi belajar selama pembelajaran. Oleh karena itu, ketiga model ini tentunya efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika. Saya Pizatul Islamiyah akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apakah pembelajaran bisa lebih optimal bila moda selain teks digunakan? Nah, pembelajaran dapat menjadi lebih optimal jika menggunakan moda selain teks, terutama ketika beragam modalitas disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi efektivitas berbagai metode pembelajaran, termasuk instruksi terprogram, buku audio digital, dan kombinasi multimedia. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa seringkali lebih mampu memahami konsep yang kompleks ketika mereka diberikan akses ke berbagai bentuk penyampaian informasi. Video animasi dianggap sebagai alternatif yang efektif untuk materi teks tradisional, dengan hasil pembelajaran yang sebanding antara kedua metode tersebut. Kombinasi antara video dan gambar statistik ditemukan lebih efektif dalam meningkatkan skor pembelajaran dibandingkan dengan hanya menggunakan video atau gambar statistik saja. Dengan kata lain, penggunaan media selain teks seperti video, animasi, grafik memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh, terutama dalam topik-topik yang membutuhkan visualisasi atau penjelasan yang lebih intuitif. Namun, efektivitas pembelajaran juga tergantung pada kesesuaian modalitas dengan karakteristik materi yang diajarkan dan gaya belajar siswa. Sekian dari kami, saya Pizatul Islamiyah mewakili teman yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yumkin ilahunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.